Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman fillah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha atau Idul Kurban telah usai kita laksanakan, dan kita hari ini sedang menjalani ayyamut tasyrik selama 3 hari. Pada hari-hari tasyrik ini kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak takbir. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda bahwa kita benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sedikit pun yang istimewa, yang hebat di antara kita ini. Tetapi kalaupun kita merasakan sesuatu yang memiliki nilai berharga di dalam diri kita, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah pentingnya kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak mengukir prestasi dalam kehidupan ini, justru kita semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, puasa Arafah juga kita laksanakan, dan itu menjadi amal soleh yang telah kita lakukan, yang insya Allah menjadi nilai yang terbaik, pahala atau penerimaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di puasa Arafah itu ada beberapa hal yang harus kita petik hikmah. Antara lain adalah bagaimana kita berpuasa Arafah saat itu sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka merenung, mereka sedang berkontemplasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengenal dirinya, untuk semakin melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Tunduk diam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak berkata-kata, tidak berpanjang kata, melakukan perenungan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, kita pun yang berpuasa Arafah harus menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika setelah sholat Idul Adha kita melaksanakan Idul Kurban, menyembelih hewan-hewan kurban, dan itu mendapatkan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu yang sampai di hadapan Allah adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan daging-daging atau darah yang mengalir dari hewan kurban yang kita sembelih itu, tetapi yang wusul, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan yang tertanam di dalam hati kita. Setelah Idul Adha usai kita laksanakan, lalu kemudian kita semakin meningkat amal soleh kita. Kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan semakin meningkat dari sisi kualitasnya. Maka disitulah tanda bahwa nilai ketakwaan melekat di dalam diri kita. Ibadah pada 10 awal Dzulhijjah yang puncaknya adalah puasa fi yaumi Arafah, agar kita semakin melakukan refleksi diri untuk mengenal diri kita sendiri. Sehingga ketika kita mengenal diri kita sendiri ini, kita membaca kekurangannya, kita melakukan introspeksi, lalu kemudian menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dalam ketergelinciran misalnya, kita evaluasi.
lalu kemudian itu diambil pelajaran, dan kemudian muncul kekuatan yang sangat tinggi untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, nilai ketakwaan yang tertanam, yang menghujam di dalam kalbu kita, itulah tanda-tanda amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menjaga diri kita selama 1 tahun yang akan datang untuk tidak terjerumus pada perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, perbuatan kedurhakaan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, maka ini penting untuk kita lakukan sebuah perenungan agar rangkaian ibadah yang dilakukan benar-benar menghadirkan kedekatan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan semoga dengan usainya Idul Adha, dengan rangkaian keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita mengikutinya, itu menjadi amal soleh yang kemudian mendorong kita untuk semakin baik, mendorong kita semakin taat kepada Allah, dan nilai ketakwaan melekat di dada kita menjadi sebuah gerakan amal dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita berperilaku, dalam kita bergaul, dalam kita bermuamalah, semua dibungkus dengan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.